Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hari ini kita gabungkan jadi satu 3 kelas karena beberapa kali pertemuan memang tidak sebanyak yang saya kira. Masing-masing kelas itu kan ada 40, kalau 3 kelas itu kan berarti sekitar 120. Jadi ada yang mengusulkan menggunakan Google Meet, nanti disesuaikan saja apa mau pakai Zoom atau Google Meet, saya serahkan kepada kalian semuanya. Saya mengikuti. Kalau Zoom itu saya lebih mudah, kenapa? Karena saya bisa merekam setiap pertemuan, walaupun di Google Meet juga bisa direkam tentu, tetapi saya harus setting ulang biar terus rekamnya bisa muncul. Tapi karena sudah terbiasa ya lebih mudah ini. Oke, walaupun demikian, jika menginginkan menggunakan Google Meet, saya akan mengikuti. Kemudian pilihannya silakan nanti saya mengadakan polling saja. Mau pakai Zoom atau menggunakan Google Meet, suara terbanyak nanti yang kita pakai. Kemarin kita membicarakan terkait dengan, ini di layar kelihatan ya, ada definisi matrik merupakan susunan bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan itu menunjukkan objek lebih luas dalam pengertian bisa manusia, bisa barang, bisa suatu benda dan yang lain-lain. Yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Secara umum dapat dituliskan baris, 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 dan kemudian ada kolom, 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 dan seterusnya. Ini tentu lebih mudah ketika melihat banyaknya baris dan kolom merupakan ukuran. Jadi lebih mudah itu untuk menunjukkan ukuran matrik. Banyaknya baris dan kolom itu menunjukkan ukuran matrik atau yang dinamakan ordomatrik. Tentu ketika dibatasi oleh kurung siku, ada yang mengatakan kurung siku dan sebuah kurung sama saja. Tidak ada masalah. Secara pengertian seperti itu, kemudian kemarin saya menjelaskan sebagai tugas ada jenis-jenis matrik, kalian sudah memberi jawaban, ada beberapa yang memberi jawaban, ada yang belum, dan yang lain-lain. Sehingga yang belum silakan dicatat, tugasnya sangat mudah, hanya mencatat saja, enggak terlalu sulit. Mencatat tulisan terkait dengan jenis-jenis matrik di buku masing-masing. Ini tidak terlalu sulit, tidak mengerjakan permasalahan matrik, operasi matrik, dan yang lain-lain. Itu. Jenis-jenis matrik berdasarkan ukuran. Jenis-jenis matrik berdasarkan elemen-elemen yang menyusun dan seterusnya. Ini kemarin secara umum sudah kalian catat. Kemudian terakhir saya menyampaikan operasi matrik, di mana operasi matrik yang saya terangkan pertama adalah operasi penjumlahan. Kemarin ini operasi penjumlahan, jadi dua buah matrik atau lebih, tidak hanya dua matrik, 3 pun boleh, 4 pun boleh, dapat dijumlahkan jika dua buah matrik atau lebih dapat dijumlahkan jika memiliki ukuran yang sama. Ingat lagi, kalau ukurannya berbeda bagaimana? Ya nggak bisa. Tidak bisa. Atau sifat dari penjumlahan atau tidak bisa didefinisikan pada operasi penjumlahan untuk operasi matrik. Jadi silakan itu diingat-ingat. Kalau berbeda ukurannya, ukuran yang dimaksud apa? Banyaknya baris sama kolomnya beda. Tuh, banyaknya baris sama kolomnya beda, berarti tidak bisa dijumlahkan. Misal di sini matrik A, ini ada contoh matrik A.
Ada matrik B. Kolom barisnya sama. Bagaimana kalau kolom barisnya berbeda? Ya nggak bisa. Gitu. Jadi kalau C merupakan hasil penjumlahan dari dua buah matrik, perhatikan tulisan di bawah itu. Jadi kalau C merupakan hasil penjumlahan dari dua buah matrik, maka elemen yang dapat dijumlahkan itu adalah AIJ dan BIJ. AIJ dan BIJ itu menunjukkan letaknya sama. Letaknya sama. AIJ, BIJ. A itu elemen yang pada matrik A, B elemen yang terletak pada matrik B, letaknya sama. Contohnya begini, pada contoh ini 1 dengan 5. Ini letaknya sama-sama terletak pada baris pertama, kolom pertama. Berarti itu dijumlahkan. 2 dengan 6. Letaknya sama, yaitu terletak pada baris pertama, kolom kedua. Sama-sama terletak pada baris pertama dan kolom kedua. Dijumlahkan. 3 juga demikian, letaknya sama. Jadi jangan sampai menjumlahkan dengan elemen yang tidak seletak. Ulangi, tidak boleh menjumlahkan dengan elemen yang tidak seletak. Saya yakin ini mudah, kalian bisa memberikan contoh yang lain sendiri. Hukum-hukum sifat-sifat penjumlahan kemarin sudah ini buat tugas. Saya pikir pertama bersifat komutatif, kedua bersifat asosiatif, yang ketiga bersifat elemen identitas. Artinya ketika dijumlahkan dengan matrik 0, O itu menunjukkan matrik 0, itu tidak merubah harganya. Ketika A dan B dijumlahkan kemudian ditranspos, akan berlaku A transpos ditambah B transpos. Silakan dibuktikan menggunakan contoh yang kemarin, kalian kirimkan tentunya. Yang ketiga bersifat inversi atau saling berkebalikan. Ada 5 sifat. Kemudian pada operasi pengurangan sama halnya seperti penjumlahan. Dua buah matrik atau lebih dapat dijumlahkan jika dan hanya jika, saya ulang, dua buah matrik dapat dikurangkan atau bisa menggunakan operasi pengurangan jika dan hanya jika ordonya sama. Apa itu ordo tadi? Ukuran. Ukuran yang ditunjukkan apa? Baris dan kolomnya. Itu. Jadi baris dan kolomnya. Baris dan kolomnya harus sama. Matrik A barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Matrik B barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Itu diperhatikan, ini ukurannya sama, matrik A dan matrik B. Perhatikan betul. Matrik A dan matrik B ukurannya sama. Gitu. Sehingga apa? Sehingga dua matrik ini bisa digunakan sifat operasi pengurangan. Bagaimana cara menggunakan operasi pengurangannya? Sama. Elemen yang seletak itu yang dapat dikurangkan. Jadi jika C merupakan hasil dari pengurangan matrik A dan B, maka dia yang seletak mana? AIJ dikurangi BIJ. A kecil menunjukkan notasi elemen pada matrik A, B kecil menunjukkan elemen pada matrik B. I sama J menunjukkan baris sama kolom. I baris, J kolom. Indeksnya. Jadi diperhatikan betul, saya ulang berkali-kali, baik operasi penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan dua operasi itu jika memiliki ukuran yang sama. Kalau ukurannya berbeda tidak boleh. Untuk syarat wajib berarti harus terpenuhi. Kalau tidak ya. Kemudian sama elemen yang seletak itu yang dapat dikurangkan atau dijumlahkan. Gitu. Mana yang seletak? 5 dengan 3. 6 dengan 5.
tunjuk dengan kursor. Silakan diperhatikan kursor yang saya gerak-gerakkan ini. 9 dengan 4, 7 dengan 1, 0 dengan 2. Kemudian kalau hanya mengurangkan dan menjumlahkan itu tidak terlalu sulit. Sehingga saya yakin Anda bisa. Kalian bisa menggunakan itu. Perkalian matrik dengan skalar. Skalar merupakan bilangan. Saya ulang. Tadi penjumlahan pengurangan sudah. Sekarang saya melanjutkan ke perkalian. Perhatikan betul. Perkalian ini terakhir. Setelah itu beres. Ini terakhir. Setelah itu kita lanjutkan minggu depan. Perkalian matrik, tapi dengan skalar. Skalar dimaksud apa? Skalar bilangan real. Kalau berbicara bilangan real itu di kelas 1, di kelas 10 sudah bicarakan, yaitu bilangan yang dapat di bilangan bulat, yang bisa bilangan bulat atau bilangan rasional yang dapat dibentuk. Bilangan real itu bilangan rasional yang dapat dibentuk A per B, di mana B-nya tidak boleh 0. Saya tidak berbicara secara spesifik itu, tapi kita berbicara perkalian matrik dengan skalar. Mana skalarnya? Ketika ada matrik P, elemennya itu 3, 8, 5, 1. Mana skalarnya? Ini dicontohkan 4. 4 ini sebagai bilangan real. Apakah bisa diganti dengan yang lain? Boleh. Bilangan itu kan banyak. Tapi enggak banyak. Anda bisa menyebut berapa saja. Itu. 4 kali matrik P. Ya 4 kali 3, 4 kali 8, 4 kali 5, 4 kali 1. Jadi semua elemen yang ada pada matrik P dikalikan dengan 4. Oke, saya ulang. Ini perkalian matrik dengan skalar. Semua elemen yang ada pada matrik P semuanya dikalikan 4 jika skalarnya 4. Kalau skalarnya 5 ya semuanya dikalikan 5. Kalau skalarnya 4 ini diganti 10, semuanya diganti 10. Sampai di sini ada yang bertanya enggak? Silakan. Ada yang mau nanya? Tanya. Enggak ada? Oke, enggak ada. Lanjut. Kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Sifat-sifatnya berlaku sifat distribusi yang pertama. Oke, yang pertama ini sifat distribusi namanya, perkalian terhadap penjumlahan. Pertama berlaku sifat distribusi. Saya ulang, berlaku sifat distribusi. Kalau nanti beri tugas apa nama ini? Yang pertama ini operasi yang tertuliskan. Namanya berlaku sifat distribusi, perkalian terhadap penjumlahan. Ini ada operasi penjumlahan. Yang kedua bersifat distribusi juga, tetapi yang tadinya penjumlahan ini dengan pengurangan. Bersifat tapi ini tadi yang di atas tadi sudah ada asosiasi. Ini masih bersifat distribusi. 2 skalar dikalikan dengan 1 matrik. Bersifat distribusi 2 skalar dengan 1 matrik C. Yang 5 asosiatif. Yang keenam transpose, berlaku transpose. Jadi A kali B transpose berlaku sebaliknya sama. Oke, sampai di sini dulu perkalian matrik dengan skalar. Ini contohnya 4 dan seterusnya. Untuk perkalian 2 matrik saya lanjutkan hari Minggu depan. Bukan hari Minggu depan ya, minggu depan. Jadwal menyesuaikan. Nanti saya menyesuaikan dengan jadwal-jadwal yang lain. Sampai di sini, ini sampai perkalian skalar. Jadi kita sudah mempelajari penjumlahan matrik, pengurangan matrik, perkalian matrik dengan skalar. Minggu depan saya mengkhususkan perkalian 2 matrik. Contoh-contohnya sudah saya sampaikan betul, tinggal bagaimana kalian mau mempelajari ulang. Tugasnya mudah, hanya mencatat apa yang saya terangkan hari ini. Catatannya silakan diunggah di Google Classroom.
Saya buka lagi nanti tugas yang kesekian, nanti menyesuaikan kelasnya. Yang kelas yang sudah sampai tugas ketiga ya berarti tugas keempat, yang kelasnya sudah sampai tugas keempat berarti tugas kelima, dan seterusnya. Silakan diunggah di situ. Ambil gambar, unggah ke situ. Gampang tugasnya, hanya mencatat. Sulitnya mencatat ya tidak terlalu sulit saya pikir. Kemudian dilengkapi tentunya tidak hanya seperti ini saja. Dilengkapi, buka, cari di Google banyak sekali materi-materi tentang matrik. Seperti itu hari ini kita berbicara operasi matrik. Tadi ada 3 sudah, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matrik dengan skala raya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang bertanya, ya silakan. Ada yang bertanya atau tidak? Saya ulang lagi, daftar hadir silakan diisi di kolom chat. Tadi sudah saya sudah saya kirimkan melalui kolom chat di aplikasi Zoom ini. Saya ulang, saya perlihatkan ya. Ini kan ada kolom chatnya, ini ada kolom chat. Nah ini linknya ini, silakan di kolom chat aplikasi Zoom dibuka. Linknya dibuka terus diisi daftar hadir. Gitu. Oke. Tidak ada yang bertanya. Terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan. Waktu dan harinya nanti saya share di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.